Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga semuanya sehat selalu dan semoga kita semuanya bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kita mulai untuk kuliah Big Data kita. Untuk kuliah hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas data analitik. Ini adalah bagian yang ketiga ya. Bagian yang pertama kita belajar basic Python untuk data analitik. Mungkin Anda bisa cek juga videonya ada di link di atas. Kemudian bagian yang kedua kita bicara data preparation ya. Kemudian hari ini kita akan bicara data exploration. Oke, kita langsung ke materi data exploration. Baik, di bagian data analitik bagian ketiga ini, tadi yang sudah saya sampaikan, kita sudah membahas terkait dengan kita belajar basic Python di data analitik, kemudian data preparation. Untuk data preparation juga di minggu kemarin Anda bisa lihat juga, link videonya bisa ada di atas. Kemudian hari ini kita akan bicara data exploration dan juga statistical thinking. Jadi dua hal ini pada saat kita melakukan eksplorasi, kita juga sebaiknya sudah berpikir secara statistik, oh data ini mau kita olah semacam apa ya? Atau data ini bisa muncul informasi seperti apa ya? Jadi statistical thinking, critical thinking itu menjadi bagian yang penting di dalam tahap ini. Oke, kita mulai data exploration. Jadi data exploration di sini kita bisa lakukan visualisasi, kemudian kalkulasi juga untuk bisa lebih memahami karakteristik dari data itu sendiri. Jadi dengan memahami karakteristik datanya, kita bisa tahu, oh data ini kita mau olah menjadi informasi yang bermanfaat yang seperti apa. Merujuk pada permintaan dengan tujuan khusus dan visualisasi data untuk mengidentifikasi potensi hubungan atau wawasan yang mungkin tersembunyi di dalam data. Memang tidak semua orang itu bisa mencari data, mencari informasi tersembunyi di dalam data ya. Tapi dengan data-data tadi itu kita coba lakukan visualisasi, kita bisa melihat gambarannya. Apakah data ini berbicara A atau berbicara B atau bahkan mungkin bisa berbicara Z misalnya. Hipotesis-hipotesis bisa kita buat di dalam tahap ini dan kemudian data itu kita eksplorasi untuk menguji, mengidentifikasi apakah hipotesis yang kita munculkan di awal itu benar atau barangkali malah ketemu hal yang lainnya. Jadi mirip seperti data analisis ya. Di sini kita bisa melakukan atau menggunakan kombinasi kegiatan baik secara terotomatisasi atau kita lakukan secara manual. Kegiatan otomatis itu dapat mencakup profiling data, kemudian visualisasi data, atau datanya kita munculkan dalam bentuk tabular. Mana yang lebih memudahkan kita untuk melihat isi dari datanya tadi ya. Bisa visualisasi grafik, bisa juga dalam tabular itu cukup. Jadi tujuannya untuk memberikan analisis pandangan awal kita ke dalam data dan pemahaman tentang karakteristik utamanya dari si data ini apa gitu ya. Termasuk di dalamnya di sini data exploration itu yaitu di EDA, Exploratory Data Analysis. Nah, perlunya data exploration di sini, ini kita gunakan untuk memudahkan dalam pemilihan tool yang benar untuk tahap preprocessing ataupun analisis. Tentunya dalam tahap data analitik itu tidak satu sekuen ya. Tidak satu sekuen itu maksudnya
setiap proses itu bisa jadi berulang ataupun kembali ke proses yang sebelumnya, kemudian berlanjut lagi, karena pada saat di tahap berikutnya barangkali kita menemukan sesuatu dan kita perlu kembali, oh ini perlu dilakukan processing yang seperti apa lagi gitu ya. Kemudian kita bisa melanjutkan lagi. Memahamkan dalam melakukan pengenalan pola dengan menggunakan kemampuan dari manusia kita. Jadi ada beberapa kemampuan manusia yang masih sulit dilakukan oleh mesin saat ini. Jadi kemampuan manusia, misalnya mata melihat satu grafik atau satu gambar, itu bisa menginterpretasikannya seperti apa lebih cepat daripada si mesin gitu ya. Manusia dapat mengenali pola yang tidak ditangkap oleh data analysis tool. Jadi data analysis tool itu kan sebenarnya sekumpulan program ya, yang kita buat atau dibuat oleh manusia itu sendiri juga untuk bisa menyajikan, memvisualisasikan, cuman memahami data atau meaning dari datanya itu masih paling bagus di ranah manusianya. Teknik dalam melakukan data exploration itu tadi EDA ya, exploratory data analysis. Jadi di situ kita fokus pada visualisasi, kemudian clustering dan pendeteksian anomali itu dikategorikan dalam exploratory. Saat ini biasanya dilakukan clustering, kemudian pendeteksian anomali itu menjadi fokus utamanya, tidak hanya eksploratorinya saja. Nah, fokus di materi kita yaitu bagaimana summary statistik nanti akan kita lihat di labnya ya, dan juga visualisasinya. Dari visualisasi itu kita bisa memunculkan langkah selanjutnya, itu datanya mau kita apain gitu ya. Apa yang dilakukan dalam data exploration yaitu melakukan penelusuran manual ataupun penyaringan data. Kemudian kita juga bisa menciptakan model mentah dari data atau model awalnya. Kemudian pemangkasan data maupun penyempurnaan data. Jadi data-data yang tidak kita perlukan mungkin bisa kita hilangkan ya. Jadi dengan cara menghilangkannya itu datanya akan lebih kecil dan datanya akan lebih ringan untuk diolah. Ataupun misalnya menambahkan data atau menyempurnakan data. Beberapa data itu kalau masih dalam bentuk aslinya, itu barangkali belum bisa membuat sebuah insight baru ya. Mungkin kita bisa resume, atau kita bisa summarize, atau kita bisa hubungkan antara satu data dengan data lainnya, sehingga muncul data dalam bentuk ketiganya gitu ya. Jadi data dalam bentuk ketiganya itu yang bisa lebih mudah kita pahami. Kemudian tentunya di dalam data exploration itu kita menyiapkan data untuk tahap berikutnya, untuk analisis. Oke, kita akan lakukan data exploration. Jadi di lab data exploration, di sini menggunakan data yang kita share di minggu kemarin ya. Jadi data di minggu kemarin masih kita gunakan di minggu ini. Anda masih bisa mengambil data di link yang minggu kemarin. Oke, kita mulai lab data exploration-nya. Oke, kita akan mulai data exploration-nya. Anda bisa lihat dan sambil mempraktekannya, atau kalau perlu Anda bisa pause videonya, kemudian bisa melihat lebih jelas code-nya seperti apa, dan juga bisa mengimplementasikannya. Yang pertama kita install Spark-nya dulu. Ya, kita masih tetap menggunakan Google Colab ya.
dan data yang digunakan masih di folder yang minggu kemarin. Oke, kita masih proses install Spark-nya. Oke, kemudian kita set environment-nya. Kemudian kita inisialisasi import file Spark. Oke, kemudian kita upload filenya. Untuk kali ini kita akan menggunakan file namanya marathon data. Jadi marathon data bisa Anda ambil di folder yang minggu kemarin. Kita buka. Nah, minggu kemarin kan di sini ada beberapa data ya. Ada 6 data. Kali ini kita akan menggunakan data marathon atau marathondata.csv. Kita buka dan kita upload. Oke, selesai di-upload. Kemudian kita load datanya tadi ke DF ya. Kemudian kita munculkan datanya tadi, data maraton sebanyak 5, show 5. Jadi di data maraton ini ada age, umur, usia, kemudian gender, kemudian ada split, dan ada final. Oke, mungkin kita akan mencoba menjelaskan data maraton itu apa isinya. Jadi di data maraton itu adalah data yang berisi tentang waktu yang dibutuhkan oleh setiap peserta lari maraton gitu ya. Di sini ada usianya berapa dia, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian split dan final. Jadi di sini ada waktu split dan ada waktu final. Waktu final itu berarti waktu dia sampai selesai atau menyelesaikan si maratonnya ya. Untuk split itu adalah waktu tengahnya. Jadi pada saat maraton misalnya 5 km atau 10 km, data split itu adalah diambil dari data tengah-tengahnya. Jadi pada saat misalnya maraton 10 km, pada kilometer kelima diambil datanya. Kemudian finalnya adalah pada kilometer 10. Kalau maraton 5 km berarti splitnya itu ada di 2,5 km ya. Jadi harapannya antara waktu split dan waktu final itu adalah 2 kalinya ya. Jadi kalau si pelarinya itu dia stabil, harusnya waktu finalnya adalah 2 kali splitnya dia. Kemudian untuk melakukan visualisasi kita akan ubah datanya ke Pandas dengan cara semacam ini. Data dari DF tadi yang kita upload, kemudian kita di sini load sebagai DF, kemudian kita masukkan ke Pandas. Kita akan coba cek tipe datanya. Jadi tadi ada usia ya. Usia integer 32. Kemudian gender, split, final, dia tipenya objek. Nah, di sini yang menjadi kendala itu adalah di sini tipenya masih objek. Harusnya kan gender bukan objek ya. Ataupun split, final itu nanti yang akan kita olah terus. Ini sebaiknya bukan tipe objek. Kita akan ganti menjadi tipe waktunya itu adalah bersifat waktu ya. Jadi kalau tipenya adalah bersifat waktu, nanti kedepannya bisa kita olah, bisa kita visualisasikan. Di sini kita akan buat fungsi untuk mengubah dari waktu tipe objek tadi menjadi time delta. Kita eksekusi. Kemudian kita ubah menjadi time delta.
baik si split ataupun si final. Di sini kita apply dari fungsi yang kita buat tadi. Jadi fungsinya kita buat dulu, kemudian dari fungsi tadi kita panggil untuk bisa merubah data dari split tadi menjadi tipenya time delta ya. Kemudian kita cek hasilnya. Oke, untuk split dan final sudah kita ubah menjadi time delta 64. Dua-duanya sudah menjadi time delta 64 ya. Gendernya biarkan begitu saja, nggak ada masalah. Tapi di sini masih menjadi kendala itu adalah di sini satuannya adalah nanosecond ya. Kita coba lihat datanya lagi. Jadi data si split dan final tadi yang dia nanosecond dimunculkan semacam ini. Jadi ini 1 jam 5 menit 38 detik. Tapi di data aslinya dia sifatnya masih bukan sifatnya ya. Di data aslinya dia disimpan di nanosecond. Nanti akan kita ubah menjadi second ya, detik ya. Jadi dengan diubah menjadi detik, nanti visualisasinya akan lebih enak lagi. Oke, untuk data split dan data final ini kan tadi masih dalam bentuk nanodetik ya. Nanodetik. Jadi perlu kita ubah menjadi detik biar nanti ke depannya itu akan lebih mudah untuk bisa kita lihat ataupun bisa kita visualisasinya. Meskipun sebenarnya di sini kelihatan kalau ditampilkan di sini 1 jam 5 menit 38 detik semacam itu, tapi data aslinya disimpan di dalam nanodetik. Jadi kalau kita lihat satuannya itu kan detik, milidetik, mikrodetik, kemudian nano. Jadi detik, mili, mikro, nano. Di situ ada tiga level ya. Jadi kalau nano ke detik akan kita bagi 1 miliar ya. Setiap level itu kan per 1000. Jadi di sini dibagi 1 miliar. Jadi di sini data split detik ataupun final detik kita ubah menjadi detik dengan cara si data splitnya tadi kita bagi dengan 1 miliar di sini. Finalnya juga sama, kita bagi 1 miliar. Nah, setelah kita bagi, kita coba eksekusi. Nah, di sini age, gender, split, final, di sini ada tambahan split detik tadi. Jadi 1 jam 5 menit 38 detik itu adalah sama dengan 3938. Jadi 3938 detik. Finalnya 2 jam 8 menit 51 detik. Di sini menjadi 7731 detik. Dan begitu seterusnya semua datanya. Sudah kita ubah menjadi detik semua. Kalau dengan data semacam ini kan akan jauh lebih mudah untuk plotting ya, daripada data masih dalam bentuk semacam ini. Kemudian kita gambarkan untuk plottingnya. Di sini kita menggunakan Seaborn dan juga NumPy. Nah, di sini kelihatan split detik, final detik. Dari datanya, di sini final detik, di sini split detik. Di sini ada satu garis di mana split detik dan final detik itu menjadi separuhnya ya. Dalam artian kalau data-data yang ada di sini itu berada pada garis yang miring di sini diagonal, maka antara split detiknya dan final detiknya itu 2 kalinya. Dalam artian dia si pelari maraton tadi itu larinya konsisten. Jadi misalnya split detiknya 1 jam, maka final detiknya adalah 2 jam. Jadi data-data yang semacam itu akan menempel di dalam garisnya. Namun yang menempel di sini itu
hanya sedikit ya. Jadi statistical thinking di sini mulai dimunculkan untuk bisa melihat visualisasi datanya. Oh, ternyata yang antara split dan final yang larinya konsisten itu datanya hanya sedikit saja. Sebagian besar data itu di sini finalnya melebihi ya. Jadi biasanya kalau datanya semacam ini antara split detik dan final detik, si pelarinya tadi itu misalnya sampai split itu 1 jam, di final detiknya bukan 2 jam tapi bisa lebih, 2 jam 10 menit, 2 jam 15 menit, atau bahkan mungkin bisa 3 jam. Itu nanti bisa kita cari. Jadi dengan cara semacam ini kita bisa melihat gambaran bahwa antara split dan final detik sangat jarang pelari yang konsisten. Kemudian kita coba cek performanya. Performanya itu maksudnya begini. Kalau kita lihat dari gambaran ini lagi, sebenarnya ada titik-titik di sini. Satu titik itu adalah satu peserta lari ya. Titik-titik di sini ada juga yang di bawah dari garisnya. Kalau di bawah dari garisnya itu berarti antara split detiknya dengan final detiknya dia lebih cepat gitu ya. Jadi tadi misalnya dalam split detiknya itu 1 jam, final detiknya bukan 2 jam, tapi kurang dari 2 jam. Jadi data-data itu ada. Kita akan coba cek. Jadi di sini dengan cara si split file, kita akan buat namanya split file. Split filenya di situ kita isi dengan 1 min 2 kali data split detiknya. Jadi harusnya kalau 2 kali data split detik itu harusnya final detik ya. Kita bagi dengan final detiknya. Jadi data-data yang nantinya 0, atau minus itu akan memiliki performa yang baik gitu ya. Di sini kita bisa cek ada beberapa data yang dia minus gitu. Kalau datanya minus macam ini berarti dia performanya cenderung baik gitu, karena final detiknya tidak 2 kalinya tapi kurang dari 2 kalinya. Kita akan coba visualisasikan berapa banyak yang performanya bagus alias splitnya tadi kurang dari 1 ya. Nah di sini kita lihat data yang di belakang 0 atau dia minus itu performanya baik tapi hanya sedikit, tapi itu ada. Jadi data ini ada meskipun hanya sedikit ya. Memang sebagian besar itu melebihi batasnya, melebihi 0 ya. Jadi dalam artian konsistensinya berlari itu cenderung melemah gitu ya. Kita akan coba periksa jumlah dari data yang split filenya itu kurang dari 0. Ternyata ada 251 data dari total datanya. Oke, kita akan coba lagi. Kita akan perbandingkan antara split, final, dan juga usianya. Karena data yang kita punya adalah data usia ya. Di situ akan digambarkan, akan diperbandingkan ya antara usia, split detik, kemudian final detik, kemudian split filenya, gendernya baik yang laki-laki atau perempuan. Di sini kita lihat gendernya untuk yang laki-laki itu adalah biru muda, untuk yang wanita di sini agak pink gitu ya. Di sini setiap kotak itu dia akan memperbandingkan di sini antara usia dengan usia, makanya dia garis lurus semacam ini. Kalau yang sifatnya diagonal, dia akan bergaris lurus semacam itu, karena perbandingannya sama ya. Tadi usia dengan usia. Kalau yang bawah di sini misalnya antara usia dengan split file. Jadi titik-titik yang ada di sini itu menggambarkan satu peserta ya. Jadi antar usia
20, 40, 60, 80. Kita bagi usianya ya. Di sini usia-usia muda, split filenya itu hampir sebagian besar rata-rata di 0,1 ya, kalau di rata-rata. Dan di sini ada satu peserta yang dia split filenya itu kurang dari 0,2, minus 0,2. Jadi ini performanya sangat baik, tapi hanya satu ya. Tapi ada juga yang peserta yang ini sampai di atas sekali gitu ya. Jadi dia sangat terlambat untuk selesai finishnya juga. Jadi di sini gendernya juga kelihatan. Di sini yang wanita dan yang biru muda itu yang laki-laki. Kemudian kita coba tampilkan grafik yang lainnya. Di sini adakah perbedaan antara split berdasarkan gender? Di sini nilai split berdasarkan gender. Yang laki-laki itu yang biru muda, yang perempuan tadi pink orange gitu ya. Di sini kita bisa lihat perbandingan antara laki-laki dan perempuannya. Kemudian kita juga bisa visualisasikan dengan violin plot. Gambarnya akan berbentuk seperti violin. Di sini yang gender laki-laki dan ini perempuan. Ini antara gender dan split file. Kita bisa lihat di perempuan itu rata-rata ini ya 0,1 cenderung memipih ke sana. Kalau laki-laki cenderung dia gemuk di sini. Kemudian kita coba kelompokkan usianya. Jadi antara 10, 20, 30 kita bagi per 10 ya sampai habis usianya. Maka di sini akan ada kelompok usia 10, 30. Kita coba tampilkan lebih banyak, misalnya 20 data. Nah, di sini ada kelompok usia 30, ada kelompok 20, dan juga ada kelompok yang lainnya. Kita bandingkan berdasarkan kelompok usia dengan violin juga. Maka di sini kelihatan kelompok usia 20 itu split filenya itu bisa tadi ya, dari data itu kan minus 0,2, di bawah itu performanya baik gitu ya di kelompok usia 20. Tapi performa yang buruk juga ada di kelompok usia ini juga. Sedangkan untuk kelompok usia yang paling tua di sini misalnya 80, dia cenderung stabil gitu ya. Kita coba lihat berapa data yang kelompok usia 80. Ternyata hanya 7 data ya. Jadi mungkin di sini 7 data itu di titik-titik di sini mungkin hanya 1 atau 2 orang saja ya. Sedangkan kalau yang di sini itu bisa banyak gitu ya. Kemudian kita akan coba tampilkan adakah korelasi antara split rendah dengan kecepatan selesainya. Kita akan coba plot lagi juga. Jadi di sini beda gender ya. Yang di sini adalah gendernya male, di sini women gitu ya. Jadi ini laki-laki dan ini perempuan. Di sini kita bisa lihat garisnya. Sebenarnya semakin kecil atau semakin miring garisnya, semakin mendekati semacam itu, dia split filenya semakin kecil ya. Jadi di sini waktunya akan lebih cepat juga. Di sini juga. Jadi yang split filenya semakin kecil, dia akan semakin cepat.
Kalau dilihat dari datanya memang lebih banyak yang laki-laki ya daripada yang perempuan. Tapi persebaran data dari data laki-laki di sini ada sampai di atas sekali, itu jauh sekali performanya. Sedangkan kalau yang perempuan cenderung dia mendekati garis yang ada ya. Jadi statistical thinking di sini menjadi penting pada saat kita melihat data yang divisualisasikan, kemudian kita bisa menginterpretasikannya, atau setelah itu akan muncul pertanyaan, oh ini data misalnya yang laki-laki yang paling jauh di sini itu sebenarnya siapa atau berapa split filenya. Jadi ini bisa jadi data-data pencilan gitu ya. Termasuk ini juga ada beberapa wanita itu yang titiknya itu jauh dari garis yang ada. Ini ada apa gitu misalnya. Ataukah mungkin yang laki-laki tadi itu di tengah jalan ada cedera atau terjadi sesuatu, bisa jadi menjadi sebuah informasi yang sangat berharga. Oke, begitu barangkali untuk lab eksplorasi kita, silahkan dicoba, dan data yang bisa Anda gunakan ada di folder yang kemarin. Datanya bisa mana saja, kemudian Anda bisa petakan, kemudian bisa diinterpretasikan, dan jangan lupa setelah eksplorasi nanti silahkan diupload di Kulon di tempat yang sama. Oke, baik. Oke, seperti itu yang kita bahas hari ini terkait dengan data exploratory. Kemudian silahkan Anda tadi exploratory ya, dengan data yang ada di folder minggu kemarin. Datanya silahkan dipilih di situ. Salah satunya di sini ada maraton data. Anda bisa menggunakan data yang lainnya juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.